Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hanifah Yansi, NIM 2119276. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan materi saya kelompok 6, yaitu TPS, Things Parser, dan IG Group Investigation. Yang pertama itu ada TPS, Think Parser, yaitu pengertian TPS atau berpikir berpasangan berbagai merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang direncanakan untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Strategi TPS ini berkembang dari penelitian kooperatif dan waktu tunggu. Pertama kalinya dikembangkan oleh Frank Littman dan kolegeni di Universitas Maryland, yang menyatakan bahwa TPS merupakan cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Metode TPS berarti memberikan waktu pada siswa untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang akan diberikan oleh guru. Siswa saling membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Setelah itu, dijabarkan atau menjelaskan di ruang kelas. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TPS merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan waktu bagi siswa untuk dapat berpikir secara individu maupun berpasangan. Langkah-langkah pembelajaran TPS. Guru menggunakan langkah-langkah fase berikut. Yang pertama adalah langkah yang pertama, berpikir atau think. Pada tahap think, siswa diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Pada tahap ini, siswa sebaiknya menuliskan jawaban mereka. Hal ini karena guru tidak dapat memantau semua jawaban siswa satu persatu, sehingga dengan catatan siswa tersebut, guru dapat memantau semua jawaban dan selanjutnya akan dapat dilakukan perbaikan atau pelurusan atas konsep-konsep maupun pemikiran yang masih salah. Langkah kedua itu berpasangan atau pairing. Pada tahap ini, guru meminta kepada siswa untuk berpasangan dengan teman di sampingnya. Misalnya teman sebangkunya dilakukan agar siswa yang bersangkutan dapat bertukar informasi satu sama lain dan saling melengkapi ide-ide jawabannya. Langkah yang ketiga itu adalah berbagi atau sharing. Pada tahap ini, setiap pasangan atau kelompok kemudian berbagi hasil pemikiran, ide dan jawaban mereka dengan pasangan atau kelompok lain, atau bisa kelompok yang lebih besar, yaitu kelas. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan TPS. Yang pertama itu ada kelebihan, yaitu meningkatkan daya pikir siswa, menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respon siswa. Yang ketiga, siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata pelajaran. Yang keempat, siswa lebih memahami tentang konsep topik pembelajaran selama diskusi. Yang kelima itu ada siswa dapat belajar dari siswa lain. Dan yang terakhir adalah setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk berbagi atau menyampaikan idenya. Dan pada model TPS ini juga ada kekurangan ya. Pertama itu adalah banyaknya kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. Yang kedua itu lebih sedikit ide yang muncul. Dan yang ketiga, jika jumlah siswa sangat besar, maka guru akan mengalami kesulitan dalam membimbing siswa tersebut. Yang keempat, lebih banyak waktu yang diperlukan untuk mempresentasikan kelompok yang banyak. Yang kelima, jika ada perselisihan, tidak ada penengah. Yang kedua itu kita akan membahas tentang GI, yaitu Group Investigation. Group Investigation ialah suatu wujud pembelajaran kooperatif. Model ini mengutamakan kesertaan anak didik dalam memilih materi sendiri untuk bahan belajarnya, lewat bahan yang tersedia, seperti buku atau bisa lewat internet. Adapun pengertian group investigation menurut ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Rusman Mahfun mengatakan bahwa model group investigation merupakan model yang bisa digunakan guru dalam menumbuhkan kreatif siswa, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua itu menurut Suprijono Aris Sohimin
mengemukakan dalam penggunaan model group investigation, setiap kelompok akan melaksanakan investigasi sesuai dengan masalah yang mereka pilih. Dan ada juga menurut Hamdani menjelaskan model investigasi kelompok itu model yang kompleks di mana murid dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, baik dalam penentuan topik ataupun cara mempelajarinya lewat investigasi. Adapun karakteristik model pembelajaran grup investigasi atau GI. Yang pertama itu investigasi dimulai ketika guru memberikan masalah. Di saat melakukan penelitian, mereka mencari jawaban dari masalah tersebut. Siswa mencari pengetahuan yang mereka peroleh untuk mendapatkan informasi, gagasan, ketertarikan, dan pengalaman yang masing-masing mereka bawa ketika mengerjakan tugas. Yang kedua itu adalah interaksi di antara siswa, ialah siswa saling memberikan dorongan, saling mengembangkan gagasan, saling membantu untuk memfokuskan perhatian mereka terhadap tugas, dan saling mempertentangkan gagasan. Yang ketiga itu ada namanya penafsiran. Pada saat siswa melakukan penelitian, mereka secara individu berpasangan dan mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber berbeda. Mereka bertemu anggota kelompok untuk bertukar informasi dan gagasan mereka bersama-sama mencoba untuk membantu penafsiran atas hasil penelitian mereka. Yang terakhir itu adalah motivasi intrinsik. Dengan mengundang siswa untuk menghubungkan masalah yang akan mereka selidiki berdasarkan keingintahuan, pengetahuan dan perasaan mereka, informasi yang mereka perlukan. Penyelidikan mereka mendatangkan motivasi kuat yang muncul dari interaksi mereka dengan orang lain. Lalu ada pun langkah-langkah model pembelajaran group investigation. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi topik dan mengatur murid ke dalam kelompok. Yang kedua itu perencanaan tugas, pelaksanaan penyelidikan, persiapan laporan akhir, presentasi, dan evaluasi. Dan ada pun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran group investigation ini. Yang kalau kita lihat dari kelebihan, yang pertama itu adalah dalam proses belajarnya dapat bekerja secara bebas. Yang kedua, percaya diri kita bertambah, menumbuhkan semangat, meningkatkan belajar bekerja sama, belajar menghargai pendapat orang lain, meningkatkan partisipasi dalam membantu membuat suatu keputusan. Lalu siswa terlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang diberikan, bekerja secara sistematis, mengecek kebenaran jawaban yang mereka buat. Lalu yang terakhir adalah selalu berpikir tentang cara atau strategi yang digunakan sehingga didapat kesimpulan yang berlaku umum. Lalu ada juga kelemahan dari model GI ini. Yang pertama itu adalah diskusi kelompok berjalan kurang efektif, kesulitan dalam memberi nilai menurut personal. Yang ketiga itu sedikitnya materi yang disampaikan pada satu kali pertemuan. Dan yang keempat itu tidak semua materi pantas dengan model ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.